Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Martalimita, NIM saya 200611635607. Saya dari PJKRA 2020, Matkul Pendidikan Kewarganegaraan kelas A10. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek video saya, yaitu dengan tema identitas nasional. Apa sih identitas nasional itu? Pasti dari beberapa kalian ada yang belum paham ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu identitas nasional. Identitas nasional dalam garis besarnya yaitu suatu jati diri yang tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga berlaku untuk suatu kelompok atau organisasi atau negara. Identitas nasional juga dapat diartikan suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain. Karena ciri khas suatu bangsa terletak pada konsep bangsa itu sendiri. Jadi, di sini dapat saya jelaskan bahwa identitas nasional itu berasal dari bangsa itu sendiri, dan ciri khasnya suatu bangsa itu terletak pada bangsa itu sendiri. Di sini saya akan mengambil tema yaitu tentang bahasa. Pasti dari beberapa kalian sudah tahu, bahkan sudah paham apa sih itu bahasa. Akan tetapi di sini saya akan menjelaskan apa sih bahasa itu. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya dengan kata dan gerakan. Kajian ilmiah bahasa disebut ilmu linguistik. Indonesia memiliki beraneka ragam macam bahasa. Hampir di setiap ras atau wilayah memiliki bahasanya sendiri. Akan tetapi, bahasa yang digunakan sebagai pemersatu bangsa yaitu bahasa Indonesia. Nah, untuk proyek video saya kali ini, saya akan mengangkat bagaimana bahasa yang ada di daerah saya. Saya berasal dari Sidoarjo, tentu saja dari Jawa Timur. Bahasa yang saya gunakan sehari-hari yaitu bahasa Jawa. Dalam bahasa Jawa dibagi menjadi 3 macam, yaitu Ngukulugu atau alus, yang kedua Kromolugu, dan yang ketiga Kromo Inggil. Ngukulugu merupakan tingkatan pertama dan paling dasar dalam bahasa Jawa. Bahasa ini hanya diterapkan untuk komunikasi dengan orang yang lebih muda atau orang yang kedudukannya sejajar dengan kita. Misalnya komunikasi antara orang tua dengan anaknya, atau sesama teman yang sudah dekat dan akrab. Yang kedua yaitu Kromolugu. Kromolugu inilah yang merupakan tingkatan paling dasar dari bahasa Kromo. Kromolugu digunakan untuk komunikasi dengan orang yang secara usia lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya serta sesama. Misalnya komunikasi antara anak dengan orang tua atau dengan rekan sesama kerja. Tingkatan bahasa Jawa yang paling tinggi yaitu Kromo Inggil. Kromo Inggil merupakan tingkatan tertinggi dalam bahasa Jawa. Tak jauh berbeda dengan Kromolugu. Bahasa ini digunakan untuk komunikasi dengan orang yang lebih tinggi, baik secara usia maupun kedudukannya. Misalnya komunikasi antara cucu dengan nenek atau kakek, atau karyawan dengan bos atau manajernya. Kon wis mangan? Wis. Aku kate butan futsal. Iya, hati-hati. Bu, sampean wis mangan? Iya, wis mari mangan. Bu, kula kate futsal. Iya, budhalo hati-hati nek dalan ya. Nggih. Mbak, panjenengan sampun dahar? Wis mari, Nduk, Mam. Pak, kula badhe tindak futsal nggih. Oh, nggih, slamet. Alhamdulillah.
Oke teman-teman, sekian proyek video dari saya. Terima kasih. Dan saya sendiri meminta maaf apabila ada kekurangan. Semoga video proyek saya ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.